Kita semua pasti akan mengira bahwa teknologi di zaman dulu sangat sederhana dan sangat kuno. Namun pada kenyataannya tidak sesederhana yang kita kira selama ini. Bahkan tak jarang para ilmuwan dibuat terkejut dengan berbagai penemuan yang menunjukkan betapa canggih dan rumitnya teknologi zaman dulu. Lalu seperti apa teknologi-teknologi tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya berikut gue telah merangkum beberapa penemuan teknologi zaman dulu yang mengejutkan para ilmuwan. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke videonya, and let's go! Saluran pipa air. Saluran air Romawi yang berada di perbukitan ini dibangun untuk membawa air sejauh 22 km melintasi perbukitan ke desa Patara. Jika dilihat lebih dekat, saluran air ini sangat rumit dalam proses pembuatannya, di mana balok-balok batu besar ini dipotong lalu kemudian dibor untuk membuat pipa batu dan dilapisi dengan mortar atau perekat. Salah satu hal yang membuat para ilmuwan bertanya-tanya adalah bagaimana cara mereka memotong dan mengebor ribuan batu tersebut dalam bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan teknologi pada zaman itu tidaklah secanggih zaman sekarang. Pada awalnya banyak yang mengira bahwa saluran pipa air ini merupakan peninggalan dari bangsa Romawi kuno. Namun sayangnya para arkeolog masih meragukan hal tersebut. Pasalnya bangsa Romawi biasanya lebih suka membangun pemukiman di dekat sumber air daripada membangun sebuah saluran air. Tak hanya itu, hingga saat ini tidak pernah ditemukannya sebuah catatan yang menjelaskan tentang saluran pipa air ini. Karena biasanya bangsa Romawi akan meninggalkan catatan tentang pencapaian mereka. Para ilmuwan percaya bahwa saluran pipa air Patara ini merupakan peninggalan dari peradaban yang jauh lebih tua dari bangsa Romawi itu sendiri. Baja terkuat di dunia. Jika berbicara tentang baja terkuat di dunia, kita tidak akan bisa lepas dari baja yang satu ini. Ya, baja Woods, atau yang sering kita kenal sebagai baja Damaskus. Baja terkuat dan terkeras di dunia ini pertama kali ditemukan di India, yaitu 1000 tahun sebelum orang lain menemukan resep dan proses pembuatan baja. Pada saat itu, orang-orang India telah menciptakan baja selama 2000 tahun secara diam-diam. Barulah pada abad ke-18, rahasia tentang resep dan proses pembuatan baja ini mulai bocor ke bangsa lain. Namun meski memiliki komposisi dan proses pembuatan yang sama, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengalahkan kekuatan dari baja Damaskus buatan orang India kuno. Dan hingga saat ini cara pembuatan baja Damaskus masih menjadi rahasia yang akan tetap dilindungi dan diturunkan ke anak cucu mereka. Mencairkan batu. Salah satu monumen paling terkenal yaitu berasal dari suku Inka. Pasalnya hingga saat ini belum ada yang tahu bagaimana cara mereka membuat monumen tersebut. Berbeda dengan peninggalan sejarah lainnya, batuan ini dibuat bukan diukir maupun dipahat, melainkan seperti dicairkan. Tentu hal ini terdengar sangat mustahil. Namun berdasarkan bukti yang ada, batu-batu ini dibuat seperti dilunakan layaknya membuat batu bata dari tanah liat. Dan hingga saat ini hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan. Beton terkuat di dunia. Hingga saat ini bangsa Romawi masih pemegang rekor sebagai pembuat beton terkuat di dunia. Bahkan beton yang terbuat dari semen Portland yaitu standar beton saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan beton buatan bangsa Romawi. Di mana beton terkuat saat ini hanya mampu bertahan tidak lebih dari 1 abad. Itu pun harus diimbangi dengan perawatan rutin dan diperkuat dengan rebar atau besi beton. Sedangkan beton Romawi kuno memiliki struktur yang lebih sederhana, tidak ada perawatan, tidak ada besi beton. Namun faktanya beton tersebut mampu bertahan selama 2000 tahun lebih, bahkan tetap berdiri kokoh meski harus berhadapan dengan perubahan iklim yang ekstrim. Lalu apa sebenarnya hal yang menyebabkan beton tersebut sangat kuat? Para ilmuwan percaya bahwa beton tersebut mereka buat menggunakan campuran abu vulkanik dan kapur untuk membuat mortar atau yang lebih kita kenal sebagai semen. Campuran abu vulkanik dan kapur ini bertindak sebagai perekat antara satu batu dengan batu lainnya.
Struktur ini dapat kita temukan pada bangunan Pantheon dan Pasar Trajan di Roma. Selain sangat kuat, struktur beton ini juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu ketika air masuk ke dalam struktur beton, air akan bereaksi dengan abu vulkanik dan kapur. Hasil reaksi ini akan menciptakan kandungan mineral yang membuat struktur beton semakin merekat dan mengisi ruang kosong pada struktur beton. Sehingga alih-alih mengalami pelapukan, beton ini justru akan semakin kuat. Hal ini tentu sangat berbeda dengan beton kita saat ini yang akan semakin melemah jika harus bereaksi dengan air secara terus-menerus. Mungkin kita semua akan bertanya-tanya kenapa kita nggak bikin beton seperti bangsa Romawi. Jawabannya simpel. Hal utama yang menjadi permasalahannya adalah kita tidak pernah tahu komposisi yang tepat dalam proses pembuatan beton tersebut. Jadi bukannya kuat, jika salah campuran, beton yang kita buat akan sangat rapuh. Bahkan jauh lebih rapuh daripada semen kita saat ini. Ukiran berusia 2000 tahun. Sebuah kuil bernama Pansavarnaswamy ini pernah terkenal di kalangan para arkeolog dan ilmuwan. Hal ini karena di dalam kuil tersebut terdapat sebuah ukiran kuno yang sangat aneh, di mana di dalam ukiran tersebut terlihat seorang pria yang sedang menaiki sebuah benda seperti sepeda. Tentu hal ini adalah hal yang sangat mustahil. Pasalnya sepeda sendiri baru pertama kali ditemukan pada abad ke-18, sedangkan ukiran ini dibuat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Spekulasi pun mulai bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kendaraan seperti sepeda memang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ukiran tersebut sengaja dibuat oleh salah seorang seniman ketika kuil tersebut mengalami renovasi pada tahun 1902, di mana dikala itu sepeda sangat populer. Jadi para seniman berpikir menambahkan sedikit grafis pada ukiran tersebut adalah ide yang baik. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada bukti kuat untuk mengungkap apa sebenarnya fakta di balik ukiran aneh tersebut. Pilar besi berusia 1500 tahun. Sebuah pilar besi yang telah berusia lebih dari 1500 tahun ini pernah mengejutkan para ilmuwan. Bagaimana tidak, di usia yang mencapai setengah dari tahun Masehi, pilar ini masih berdiri kokoh dan tidak mengalami pengaratan sedikit pun. Bahkan sejak pertama kali ditemukan, pilar ini tidak pernah mengalami pemolesan atau dibersihkan. Sedangkan besi yang dibuat dengan teknologi termaju saat ini pun harus diimbangi perawatan rutin agar dapat bertahan lebih lama. Hal inilah yang membuat para ilmuwan bertanya-tanya apa sebenarnya teknologi yang digunakan saat proses pembuatan pilar besi yang biasa disebut dengan tiang Asoki ini. Berdasarkan penelitian, pilar yang memiliki tinggi 22 inci ini memiliki lapisan zat anti karat yang bernama mezawite. Zat khusus ini mencegah permukaan besi agar tidak terpapar langsung dengan oksigen yang dapat menyebabkan korosi. Dan lagi-lagi para ilmuwan dibuat takjub sekaligus bingung. Bagaimana cara mereka membuat dan melapisi pilar besi raksasa ini? Sedangkan teknologi tempat zaman dulu sangat jauh berbeda dengan teknologi seperti sekarang ini. Tentu menempa pilar besi sebesar ini secara manual adalah hal yang mustahil. Namun ada teori lain mengatakan bahwa pilar tersebut bukan ditempa melainkan menggunakan metode pengecoran, di mana mereka memasukkan besi cair ke dalam cetakan raksasa dan terbentuklah pilar besi ini. Namun sayangnya teori ini dibantah setelah ditemukannya bekas tempaan pada permukaan pilar besi Asoki. Dan hingga saat ini para ilmuwan masih memperdebatkan tentang teknologi seperti apa yang digunakan untuk membuat pilar besi ini. Oke lah, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye bye.